Shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan untuk kita belajar bersama-sama, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible Study online CK7. Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dalam Mazmur pasal 100 ke-18 dengan judul Nyanyian Merayakan Kemenangan. Nah, Mazmur 118 ini penuh dengan nubuat. Isinya banyak sekali nubuat mengenai kehidupan Mesias, penderitaan dan kemudian kemenangannya. Tentang Mesias yang dinyanyikan secara bersahutan. Mazmur ini dinyanyikan pada hari Raya Pondok Daun. Ini adalah Mazmur pasal terakhir dalam puji-pujian di Hari Raya Pondok Daun. Mengenai pujian kemenangan karena Mesias telah melewati bahaya, maut telah lalu, dan kemudian dia dilepaskan, dia dipulihkan, dia dibangkitkan, duduk memerintah sebagai Raja. Nah, sebelum kita mau belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dari pasal ini, saya ajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan. Haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia melepaskan kita, Dia bebaskan kita, Dia beri kita kemenangan dan kegirangan dalam hidup. Betapa hebat, betapa baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Kenaya sandana, bore bebe kenaya sandana. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama kasih Tuhan, ku mau bersyukur kepadamu. Oh, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Ya Rabbi, ya lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hati kami, mulut kami selalu menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih setiamu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang tetap teguh kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, Mazmur 118. Tuhan hadir tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari saya ajak
kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 118. Mazmur 118 di Alkitab kita. Pasal 118 ini merupakan pasal paling tengah. Ya, pasal paling tengah. Dengan perikop nyanyian merayakan kemenangan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Mazmur ini diyakini sebagai nyanyian terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika mereka sedang berjalan menuju Taman Getsemani. Ya, sebelum Yesus ditangkap. Nyanyian ini juga dinyanyikan sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mazmur 118 memiliki beberapa keunikan. Ada ciri khas yang luar biasa, khususnya untuk versi terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Semua Alkitab kita, jumlah pasalnya sama, ya, jumlah ayatnya juga sama. Itu versi bahasa Indonesia. Keunikan-keunikan itu dikatakan demikian. Pertama, bahwa Mazmur 118 itu diapit oleh Mazmur yang terpendek yang kemarin kita pelajari, Mazmur 117. Dan juga Mazmur terpanjang, yaitu Mazmur 119. Jadi dia diapit di tengah-tengah. Yang kedua, bahwa sebelum Mazmur 118 ada sekitar 594 pasal ya di dalam Alkitab. Dan sesudah Mazmur 118 ada jumlah yang sama, 594 pasal. Yang ketiga, keunikan yang ketiga adalah seluruh pasal jika dijumlahkan, maka ya, di luar dari Mazmur 118 ya, jika semua pasal itu dijumlahkan, maka semua berjumlah 1188. Ini dia, 1188 pasal. Nah, angka 1188 itu disebut juga sama dengan Mazmur 118 ayat yang ke-8. Kenapa demikian? Tidak kebetulan jika Mazmur 118 ayatnya yang ke-8 juga merupakan ayat yang terletak di tengah-tengah kitab. Jadi dari seluruh ayat di dalam Alkitab ini, itu Mazmur 118 ayat yang ke-8 merupakan ayat yang paling tengah. Sekali lagi, ini versi Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia. Oke, mari. Tentu nanti isinya kita baca sebentar ya. Sudah buka semua Mazmur 18, saya akan pandu kita untuk membaca mulai dari ayat pertama lebih dahulu sampai ayat yang keempat. Nyanyian merayakan kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini ayat luar biasa, mengajak untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Alasannya sederhana saja, tetapi ajaib. Bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukan cuma kepada segala bangsa, tidak hanya kepada orang Israel, tidak hanya satu kelompok, tetapi setiap pribadi, setiap orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Wah, bayangkan setiap pasal yang kita renungkan dari hari ke hari melalui kitab Mazmur ini, semua mengajak puji Tuhan, megahkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Alasannya sederhana, sebab
kasih setianya untuk selama-lamanya. Tetap kekal bagi kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, pemazmur mengajak semua orang yang ada di sekitar dia, siapapun itu, termasuk saya dan saudara, untuk memuji Tuhan, memberikan kemuliaan, pengagungan, kehormatan atas kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita harus memuliakan Allah karena kebaikannya yang nyata, yang luar biasa, yang bisa kita saksikan, kita lihat, kita alami, dan kemudian kita bisa bagikan ke orang lain. Khususnya mengenai kebaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus yang telah menebus kita, yang telah mati bagi kita, yang telah menyelamatkan kita semua. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu keselamatan di dalam Kristus Yesus dikatakan keselamatan kekal. Bukan keselamatan ya paling besok, lusa udah gak berlaku. Tidak. Bukan keselamatan yang temporer. Bukan keselamatan yang bersyarat. Ya, dia melakukan cinta. Dia melakukan karya keselamatan. Itu karena dia mengasihi kita dan kasihnya itu tak bersyarat. Keselamatan di dalam Kristus adalah keselamatan yang kekal. Satu jaminan yang tetap teguh untuk kita semua. Kecuali kita meninggalkan dia. Kecuali kita menolak dia. Kecuali kita tidak percaya kepada dia. Kecuali kita menjadi kelompok orang-orang yang murtad iman kepada dia. Bapak Ibu saudara Tuhan, selama kita hidup di dalam Kristus, selama kita berpegang ke pengharapan di dalam dia, keselamatan yang kekal itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kasih setianya tetap kekal bagi kita semua. Kita telah mengalami kasih setia Tuhan dari hari ke hari. Amin. Setiap waktu kasih setianya itu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan seterusnya, tidak hanya hari ini. Besok kita yakin Tuhan juga menyertai kita. Lusa kita percaya Tuhan menyertai kita, melingkupi kita, melindungi kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita kesehatan, dan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Kita bisa mencatat segala kebaikan-kebaikan Tuhan secara spesifik. Jangan cuma perkara yang hebat, yang besar, yang kecil-kecil juga. Kita bisa mencatat hari ini Tuhan menyembuhkan saya. Hari ini saya diluputkan dari bahaya. Hari ini saya dijauhkan dari kumpulan orang-orang tukang gosip, pencemooh. Hari ini saya dijauhkan Tuhan dari niat buruk untuk berbuat jahat kepada orang lain. Hari ini saya bisa melepaskan pengampunan, semua disyukuri. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sepanjang perjalanan hidup ini kita mungkin telah banyak mengalami kesulitan, berbagai beban berat, pergumulan hidup yang kita jalani. Sangat sulit untuk melewati hari-hari yang ada di depan kita bahkan. Namun kita juga mengalami kebaikan Tuhan. Buktinya hari ini saya sehat, saya kuat, saya bernafas. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja, untuk melayani, untuk melakukan apa saja. Syukuri semuanya itu dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah Dia Allah yang luar biasa? Waktu yang kita lalui, hari yang kita temui juga adalah berkat Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang malu, Bapak Ibu saudara Tuhan, untuk mau menyaksikan perbuatan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan menyediakan berkat, sekolah anak bisa dibayar, tunggakan dari kontrakan bisa dilunasi. Banyak orang malu untuk menyaksikan hal kecil mungkin itu. Tetapi saya percaya di tengah keadaan yang sulit, yang berat itu, lalu kita mengucap syukur dan menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan. Nama Tuhan pasti dipermuliakan dan hidup kita menjadi saksi atau berkat bagi banyak orang. Bahkan juga kalau kita punya kemalangan masa lalu, jatuh, bangun dalam bentuk apapun.
Banyak orang tidak mau menyaksikan itu, malu alasannya. Nggak enak, nanti aib saya terbongkar. Bapak Saudara Tuhan, bukankah saat ini ketika Tuhan memulihkan kita dan mengangkat kita, itu karena pertolongan, perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu? Amin. Jangan pernah berhenti untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pemazmur justru mengingat. Kemudian dia menceritakan semua apa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupannya. Dan membandingkan itu dengan kasih setia Tuhan. Bahwasanya ia berada di dalam kesesakan yang sangat berat. Namun Tuhan menolong dia. Tuhan mengangkat dia. Tuhan menyelamatkan dia. Coba kita lanjutkan bacaan kita. Sampai ayat yang ke-12. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Nah ini, pemazmur memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah mengangkat dia, melepaskan dia dari kesesakan. Dan memberikan dia kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan lebih daripada apa yang Tuhan izinkan untuk diperbuat. Tuhan melindungi, membentengi orang benar, orang percaya. Tuhan berpihak kepada orang benar, kepada anak-anak yang dikasihinya. Tuhan di pihakku dan menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah ini ayat yang paling tengah itu. Di ayat yang ke-8. Luar biasa ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan aku kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku, ya mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku seperti lebah, bernyala-nyala seperti api dalam semak duri, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Banyak orang yang membenci si pemazmur. Kalau boleh kita katakan, tentu saja pemazmur ini lebih dekat kepada pribadi Daud dan kemudian sosok Mesias yang sedang dinubuatkan di sini tentu mengarah kepada keturunannya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Mesias. Dikatakan bahwa segala bangsa itu dengan ganasnya seperti lebah mau menyempung, menyerang, ingin memusnahkan dia. Di ayat 10-12 dikatakan, namun Tuhan melepaskan dia. Dalam nama Tuhan kupatahkan semuanya itu. Wow, para musuh mendesak dia agar dia jatuh, hancur hidupnya. Bahkan menimpakan berbagai macam hukuman atasnya. Tetapi Tuhan meluputkan dia. Keren ya, orang ada di pihak Tuhan ya, atau Tuhan di pihak orang benar ya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, masalah boleh berat, masalah boleh besar, masalah boleh rumit, penderitaan boleh berat kayak apapun bentuknya. Dalam hidup ini yang menjadi persoalan bukan soal masalah, tetapi siapa yang ada di pihak kita. Siapa yang ada di dalam kita. Siapa Tuhan kita. Kalau kita punya Tuhan yang membackup seluruh keberadaan kita. Kalau kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau kita punya Tuhan yang penuh kasih setia. Yang janjinya ya dan amin. Melingkupi seluruh keberadaan hidup kita. Maka percayalah. Masalah, pergumulan hidup apapun sebesar apapun itu. Tidak ada apa-apanya dengan kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan, kebaikan, kasih setianya dalam kehidupan kita. Yang penting kita bersandar kepada Tuhan. Yang penting kita bersandar kepada lengan yang kuat itu. Tangannya selalu menopang kehidupan kita. Untuk melindungi, menyertai, dan memberkati setiap kita. Bapak Islam Tuhan, mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita. Dari ayat 13 dan selanjutnya sampai ayat 18. Aku didesak dan didesak supaya jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita bawa apa yang sedang dibahas oleh pemazmur di sini kepada pribadi Kristus, sebab ini adalah bagian nubuat mengenai Kristus Sang Mesias. Yesus menyanyikan pujian mazmur ini sementara Dia sebentar lagi akan menghadapi maut. Dia punya keyakinan bahwa Bapaknya tidak akan membiarkan Dia sendirian. Raga boleh pergi, boleh hilang, tetapi maut tidak bisa menguasai hidupnya. Dan betul bahwa Kristus jadi pemenang. Maut tidak bisa menahan, bumi tidak bisa menahan, kematian tidak bisa menahan Dia. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan si jahat. Dia tampil sebagai pemenang. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Boleh dikata kalau konsepnya masaknya si Daud, ini ganjaran oleh karena dosa pelanggarannya. Tetapi dalam pribadi Kristus, Ia menerima, Ia menanggung hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada Kristus. Dia menanggung seluruh beban dosa dunia. Dia menanggung seluruh penderitaan kita. Dia menjadi terkutuk oleh karena kita. Tuhan menghajar Dia. Yang harusnya ditimpakan kepada kita, ditanggungnya di atas Kalvari. Dia menuju kepada maut. Dunia orang mati, tetapi dunia orang mati tidak sanggup menahan dirinya. Ia bangkit dari maut dan hidup kekal. Kepada kita yang percaya kepadanya, kita diberi hidup yang kekal. Ini suatu yang luar biasa. Di tengah semua kesakitan yang dialami, pemazmur menerima kebaikan Tuhan. Kristus Yesus bisa menyanyikan pujian ini dengan penuh pengharapan. Tidak apa-apa, aku menuju Taman Getsemani. Tidak apa-apa, aku menyerahkan hidup bagi semua umat manusia di dunia ini. Tetapi aku melihat kemenangan di depan mata. Aku melihat kebangkitanku. Dan aku duduk di atas takhta kerajaan surga yang mulia. Bapa salam Tuhan, Allah mendengar doanya. Doa pemazmur dan Allah mendengar doa Yesus. Allah kacaukan semua rancangan-rancangan si jahat. Seolah-olah Dia kalah. Yesus kalah, Yesus mati. Tetapi justru kematiannya itu membinasakan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa si iblis. Dan Dia menolong kita semua. Tuhan angkat kita dari maut, dari kematian. Tuhan angkat kita dari lubang kehancuran yang sangat dalam, lubang yang sangat gelap. Dan mendirikan kita berdiri tegak di atas terangnya, dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya, kita menjadi anak-anak tebusannya. Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Tuhan ada dalam kehidupan orang benar. Karena itu hari-hari yang kita lalui, kita pasti hidup di dalam kemenangan. Amin. Di dalam kemenangan. Yesus telah melihat kemenangan itu dan Dia telah menang atas maut. Dengan demikian, kita pun tampil sebagai pemenang. Bahkan kita lebih daripada pemenang karena Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, suatu kebahagiaan tentu saja ya jika Tuhan itu ada di pihak kita. Keberpihakan Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih hebat, jauh lebih unggul daripada kekuatan manusia. Karena itu dikatakan tadi, jangan berlindung kepada manusia, jangan berlindung kepada kekayaan. Gak ada guna semuanya itu. Yang penting berlindung kepada Tuhan.
berlindung kepada Tuhan, Bapak Islam Tuhan. Berlindung kepada Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Kekayaan semua terbatas, kehebatan manusia semua terbatas, Tuhan tak terbatas. Jadi taruh harapan dan pengandalan kita kepada Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam Dia, pasti kita akan selalu diberi kemenangan. Jejak-jejak langkah kita adalah jejak langkah seorang pemenang. Karena Tuhan beserta dengan kita. Maka sukacita akan mengalir dengan limpahnya keluar dari mulut kita. Hati kita meluap dan kegirangan itu kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita Bapak Ibu Salam Tuhan. Ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang terakhir. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Islam Tuhan, orang yang ditolong Tuhan dan tahu berterima kasih atas kebaikan Tuhan pasti akan memiliki kerinduan untuk masuk ke dalam bait yang kudus. Masuk di dalam persekutuan indah dengan Tuhan. Masuk di dalam satu ibadah perayaan bersama-sama dan memuji-muji Tuhan. Menikmati hadiratnya, menikmati baitnya dan membawa kurban syukur kepada Tuhan. Buah bibir yang memuliakan Dia. Hidup yang menyenangkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan berusaha memelihara hidup benar di hadapan Tuhan karena kebenarannya yang tinggal di dalam kehidupan kita. Nubuat tentang Mesias di ayat 22 dan 23. Dikatakan bahwa Yesus mengalami hinaan, mengalami penolakan, namun kemudian diangkat oleh Allah. Ia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ia adalah batu yang terungkit lepas dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia. Dalam penglihatan Daniel, di Daniel 2 ayat 45. Ia adalah batu untuk kekuatan, keteguhan, perlindungan, dan juga batu penjuru yang sangat mahal. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Yesus adalah batu penjuru. Bapak Islam Tuhan, para imam dan umat Israel menolak Dia. Itu dikatakan tukang bangunan membuang batu itu, ya. Kemudian orang Israel menginjak batu itu. Mereka menghina, bahkan membuang batu itu di tempat sampah di luar dari tembok Yerusalem. Tetapi mereka tersandung oleh batu yang mereka buang. Mereka semua tersandung. Mereka yang menolak Kristus juga akhirnya ditolak oleh Allah. Siapa yang menerima Yesus akan diterima oleh Allah. Siapa yang menolak Yesus juga ditolak oleh Allah. Jadi ketika mereka menolak Kristus, keselamatan itu sampai kepada kita. Dan kita mengucap syukur, rancangan Tuhan itu luar biasa. Ya, di luar dari perkiraan kita. Cara Tuhan membuat keselamatan itu sampai ke segala bangsa. Ketika mereka membuang batu itu menjadi batu sentuhan, itu batu sandungan
bagi orang Israel sendiri, tapi keselamatan datang kepada segala bangsa. Di ayat 24 sampai 29 dikatakan bahwa sukacita dan pujian yang menyertai nubuat di atas hari ini yang dijadikan oleh Tuhan, mari kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Bersukacita karena hari penetapan, ya, Yesus itu sebagai batu penjuru. Ditetapkan hari itu, hari di mana dia sedang melangkah dengan penuh kerelaan menyerahkan hidupnya kepada rancangan Bapa. Hari di mana dia bangkit, hari di mana dia menjadi pemenang, dan hari di mana keselamatan itu tiba kepada kita semua. Karena itu bersyukurlah, sebab Tuhan itu baik. Keselamatan yang sampai kepada kita menunjukkan kebaikan Tuhan, menunjukkan kemurahan Tuhan. Anda mungkin orang sederhana gak punya apa-apa, tetapi Anda adalah umat Tuhan. Engkau umat percaya, engkau umat tebusan Kristus. Jadi banggalah dengan itu. Banggalah karena Yesus memiliki engkau. Banggalah karena kita menjadi anak-anak tebusannya. Amin. Jangan minder hidup, Bapak Islam Tuhan. Tetap berkarya. Tunjukkan kepada dunia bahwa engkau punya Yesus. Tunjukkan kepada orang di sekitar kita bahwa kita orang-orang percaya, di mana Yesus tetap memelihara kita, asalkan kita tetap berusaha, tetap melakukan bagian kita. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ia baik untuk selama-lamanya. Baik kepada engkau sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Baik kepada engkau sebagai ibu, sebagai istri dalam rumah tangga. Baik kepada engkau sebagai anak. Baik kepada engkau sebagai pegawai di kantor. Baik kepada engkau sebagai bos. Baik kepada engkau siapapun kita semua. Yesus baik kepada kita. Karena kita telah dipanggil, diselamatkan, ditebus oleh karena kematian dan kebangkitannya. Karenanya itu, bersama Yesus, di dalam Yesus, kita pasti melakukan perkara yang gagah perkasa dan kita tampil sebagai pemenang. Pada akhirnya, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Ia baik. Amin. Tundukkan kepala, kita bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau baik ya Tuhan. Engkau menyatakan kasih setia-Mu bagi kami semua. Bahwasanya kebaikan-Mu, kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kalinya kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkat sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.